Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe, juga sudah membantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain ya. Dan juga buat saudara yang belum like dan subscribe, tolong dong di like dan subscribe agar saya lebih semangat di dalam pelayanan saya dan juga pembuatan video-video yang tentunya lebih menarik untuk diikuti ya. Oke, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Soli karena kita dua ini latar belakangnya dari seberang dan kita punya pengalaman rohani yang luar biasa yang membuat kita punya satu iman percaya pada Tuhan Yesus tentunya. Karena kita mengalami sendiri walaupun dulunya kita bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus datang sendiri menjamah kita. Tuhan membimbing kita. Seperti saya sendiri secara pribadi, bagaimana saya bisa menjadi seorang pendoa, itu benar-benar Tuhan Yesus mengajarkan sendiri secara langsung bagaimana saya menghadapi situasi di dalam situasi-situasi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu Tuhan memakai saya gitu, dan itu Tuhan melatih dari saya masih baru di jamah Tuhan Yesus. Saya sudah diajarin Tuhan bagaimana untuk mengandalkan Tuhan Yesus, dan betul-betul pertolongan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan pada manusia, kita tidak bisa bersandar pada manusia. Karena kita ketika berharap dan bersandar punya satu ekspektasi yang tinggi pada manusia, di saat itulah orang tersebut akan mengecewakan kita. Jadi kita jangan sampai terlalu banyak berharap pada manusia. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih Mas Soli tentang bagaimana kita menyampaikan kabar baik ini pada orang lain. Mungkin juga kita menyampaikan kabar baik ini kepada anak-anak Tuhan juga yang mungkin mereka saat ini mungkin iman percaya mereka sedang goncang, atau mereka mungkin sedang melupakan Tuhan karena dunia. Nah, mungkin dengan nonton video kita ini mereka bisa dijamah Tuhan kembali, disadarkan Tuhan. Nah, kan kita ini banyak pengalaman mengalami Tuhan. Menurut Mas Solik, bagaimana kalau melihat saudara-saudara kita yang imannya suam-suam kuku tuh, yang kemarin saya bilang kalau suam-suam kuku imannya tentunya akan dimuntahkan gitu loh. Nah, ini menurut Mas Solik gimana nih? Karena banyak sekali di luar ya anak-anak Tuhan banyak yang meninggalkan Tuhan, bahkan ke gereja hanya sebagai ritual gitu dan tidak benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu loh. Nah, ini menurut Mas Solik bagaimana Mas Solik? Karena sebagaimana Tante tahu ya, iman percaya Mas Solik tidak tergoyahkan gitu. Nah, Mas Solik kuatkan dong saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang tergoncang imannya. Bagi saudara-saudara saya yang udah mengenal Kristus, saya tekankan, jangan main-main mengikuti Tuhan. Karena ini masalah kebenaran saudara. Ini masalah kebenaran ya. Ini bukan main-main. Yesus itu jalan keselamatan. Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara dan semua orang. Makanya tertulis, lihatlah anak domba yang menyelamatkan dunia. Jadi Yesus itu tidak menyelamatkan separuh dunia atau setengah dunia, tetapi seluruh dunia. Termasuk orang yang tidak mengenal Yesus juga udah ditebus. Saya inginkan supaya apa? Supaya kita yang di dalam Kristus, supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ini mengenai adalah roh dan kebenaran. Kalau kita dipikirkan oleh dunia ini, maka kita akan berpikir seperti dunia. Tetapi kalau kita berpusat kepada Kristus, maka kita akan pikiran kita akan seperti Kristus, dan hati kita terfokus kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Sudah jelas bahwa akulah pokok anggur itu, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan. Yesus juga mengatakan akulah guru dan Tuhan.
masih kurang bukti, masih meragukan Yesus. Jangan main-main dengan Tuhan. Ini masalah kebenaran. Jadi kita yang udah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh, bukan hanya percaya atau meyakini, tetapi kita mengalami Ya. bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, bahwa kita sudah ditebusnya, bahwa kita ada Roh Kudus, yaitu Roh Suci yang ada di dalam diri kita, saya dan saudara. Jadi saudara saya yang dulu belum mengenal Kristus, saya dulu sangat boro-boro saya percaya Yesus. Tetapi Yesus datang dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya mengikuti Dia. Saya sendiri mengikuti diri saya sendiri, saya tidak bisa selamat. Mengikuti agama saya tidak bisa selamat. Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Yesus yang menyelamatkan. Amin. Yesus itu kebenaran. Ya. Makanya saudara dan saya semua harus sungguh-sungguh. Di luar Kristus juga harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya. Mas Solik, ada beberapa teman nih ceritanya. Ada teman juga yang dari seberang yang ragu gitu ya. Yang saat ini mereka sedang ragu apakah ritual yang aku jalankan setiap hari ini sudah benarkah ini akan menyelamatkan aku? Atau mungkin dia berpikir yang selama ini aku banyak beramal pada orang lain dan aku beramal juga buat agamaku. Tapi apakah itu benar menyelamatkan aku gitu ya? Mereka dalam keadaan ragu dan saya hanya bisa tersenyum. Dan pernah ada yang tanya sama saya gini, tante, ada teman-temanku banyak sekali yang bilang katanya nanti kalau hari kiamat yang datang menjadi hakim itu Isa alaihi wassalam. Apa benar toh tante? Dia tanya begitu karena itu dia anak ini cukup baik dan dekat dengan hubungannya dengan saya. Dan saya bilang, iya benar. Nah itu kan juga di dalam kitab suci kita juga ada tertulis bahwa nanti pada hari kiamat yang datang menjadi imam akan menjadi hakim untuk menghakimi manusia itu adalah Isa alaihi wassalam. Nah, ketika saya menjelaskan bahwa sudah jelas di Quran ada dan itu dan di dalam Alkitab pun ada, dia terdiam. Saya yakin dan percaya bahwa dia ragu. Dan ada juga teman dekat saya juga yang bilang, aduh Bu, saya sekarang kalau nonton banyak video di YouTube itu saya galau. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan saat sekarang ini sedang memakai media sosial dengan luar biasa. Saudara, banyak sekali pertobatan di dunia saat ini, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia per hari saya yakin ratusan orang bertobat. Saya yakin. Dan by me aja ya, sudah 13 orang. Ada yang di Korea, ada yang di Arab, ada yang di Indonesia. Bahkan satu dari Garut di minggu depan akan datang untuk dibaptis. Wow, keren itu. Dia minta supaya dibaptis. Dan dia tidak mau di kampungnya dia, di kotanya dia, tapi dia minta untuk dibaptis di tempat saya. Wow, keren banget cuy. Itu yang saya mau bilang saudara, bahwa media sosial yang lagi dipakai sama Tuhan itu membuat efek yang luar biasa saat ini. Pertobatan terjadi karena sungguh-sungguh bahwa Tuhan berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah jelas-jelas banget dia jalan kebenaran. Kalau di sana kan kita masih meminta tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi ini Yesus dibilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah dapat, loh, ini sudah 100%. Dia menjamin keselamatan saya dan saudara di sana nanti setelah kita berpulang nanti. Dan saudara jangan saat sekarang bersukacita senang-senang aja dengan menikmati dunia. Tapi saudara, carilah Tuhan, cari jalan kebenaran itu, karena
Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Buat saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang terlena dengan dunia, terpesona dengan indahnya dunia, terpesona, tergoda dengan rayuan dunia, saya mau bilang saudara, bertobatlah, datang pada Tuhan. Kita mungkin meninggalkan Yesus karena pangkat jabatan. Saudara yang menjual Yesus karena pangkat dan jabatan. Saudara yang meninggalkan Yesus karena uang, harta dunia. Saudara yang meninggalkan Yesus karena ketampanan atau kecantikan pasangannya. Saudara mengkhianati Yesus. Bertobatlah. Seperti saya dulu, saya menjual Yesus karena cinta. Karena pangkat dan cinta. Saya bisa katakan karena pangkat dan cinta. Kalau di cinta saja saya tidak mungkin tergoda, karena dia juga punya pangkat. Jadi saya tergoda. Saya ikut dia. Saudara, tahu nggak? Dalam perjalanan hidup saya, gelombangnya luar biasa, bukan cuma gelombang kehidupan, tapi tsunami kehidupan. Saudara, ketika saya diambang keputusasaan saya itu, di saat itulah Tuhan mengangkat saya, Tuhan menolong saya. Kesaksian saya itu untuk menguatkan mungkin saudara yang sudah menikah saat ini tetapi menjual Yesus. Saudara meninggalkan Yesus padahal saudara adalah seorang pelayan Tuhan dulunya. Mungkin guru sekolah minggu, mungkin seorang konseling, bahkan mungkin seorang penginjil. Tetapi saudara tidak benar-benar di dalam Tuhan. Dan saudara meninggalkan Yesus karena dunia. Tapi saudara, kita bisa lihat saudara kita ini, Muhammad Khalid, dia justru meninggalkan dunia. Dia meninggalkan harta warisannya. Dia tidak diakui keluarganya. Dia dibuang sampai 11 tahun ini. Dia hidup sendiri di bantaran sungai. Dia ngontrak di bantaran sungai. Dan buat saudara yang mungkin saat ini saudara sebagai seorang pengusaha dan saudara mau membantu kehidupan Mas Holik, saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Saya akan memberikan nomor WhatsApp Mas Holik kepada saudara kalau saudara memang ingin benar-benar membantu anak ini. Saat ini dia hidup di Bandung dengan berjualan mainan. Kadang-kadang dia berjualan gorengan juga. Yang penting dia bilang, yang penting saya masih bisa tetap hidup. Dan yang utama, saya masih bisa menginjili. Saya masih bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saya kenal. Jadi dia sambil jualan itu dia pun menginjili. Itu luar biasa. Teman-teman dia dari seberang dan ada beberapa yang lewat kesaksian Mas Holik ini. Bagaimana Mas Holik? Akhirnya mereka terima Yesus ya? Ya, ada yang terima Yesus, ada yang masih ragu, ada yang masih bertanya-tanya seperti itu. Nah, dari situ saya ini kan udah mengikuti Yesus udah 11 tahun ya. Iya. 2009. Pantang mundur ya Mas? Enggak, saya pantang mundur, saya tetap maju saya. Kalau dikasih uang yang banyak sama keluarga, dikasih rumah yang bagus, disuruh kembali, Mas Holik mau? Saya tidak mau dikasih pesawat pun, saya di fasilitas saya nggak mau. Saya tidak ingin meninggalkan Yesus. Ya. Saya ingat Yesus. Selalu hati saya Yesus, tidak sampai kapanpun tidak bisa ditukar. Karena Yesus keselamatan itu sendiri. Jaminan. Bagaimana perasaannya Mas Holik ketika Mas Holik diusir sama kakaknya sendiri? Kakaknya dia seorang angkatan darat. Angkatan udara yang ngusir ini angkatan udara. Seorang angkatan udara, dan ketika Mas Holik berjalan, kakak itu bagaimana sikapnya dia ya? Tarik nafas bagaimana Mas? Nah, ketika saya diusir itu oleh kakak saya ditolak karena saya tetap mempertahankan iman saya kepada Yesus. Saya belum Kristen saudara, tetapi saya udah mengikut dia. Nah, ketika itu hari Minggu pagi ini kejadiannya di Bandung ya? Di Bandung kejadiannya Mas. Waktu hari Minggu saya tidak ada panggilan atau hati saya mau ke gereja. Saya di rumah saudara saya biasa-biasa saja.
nggak ada kepikiran saya mau ke gereja hari ini, enggak. Tetapi pada hari Minggu itu saya lihat jam, saya duduk di ruang tamu, ya seperti biasalah kita di rumah, ya, di rumah saudara, nggak ada masalah, nggak apa. Nah, tetapi kok ada panggilan dalam hati saya, seperti ada suara seperti ini, lirih kecil. Holik, masihkah kau menyangkal aku? Wow. Holik, masihkah kau menyangkal aku? Saya diam, saya hanya bilang pegang dada saja. Loh, ini gimana ya? Saya dalam keadaan ini, saudara, Bingung. dalam keadaan peperangan di sini, peperangan iman. Saya bilang, nah, ketika itu waktu masih jam 8 ya, Pagi. jam 8, saya kok ada tergerak, saya ini kok harus keluar rumah gitu loh. Ini jam 6 pagi. Nah, saudara saya ini masih ada di rumah, kakak saya ini masih ada di rumah dengan istrinya, biasa masih di rumah. Saya bawa sandal, pakai baju biasa lah, saya keluar. Dia tanya mau kemana, Dik, kan panggilnya adik. Dik, mau kemana, Dik? Saya mau keluar. Kak, kata saya kakak, saya panggil kakak. Oh ya udah, kalau saya pengen tahu jalan-jalan komplek di dalam kompleks tentara gitu, karena saya kan baru nyampe waktu itu. Tapi dalam hati saya terus berjalan perlahan-lahan. Saya belum ketemu gereja, belum. Terus saya jalan di komplek itu. Masihkah kau menyangkal aku? Terus itu seperti dada saya seperti terus. Kok saya jalan di komplek, oh, ada gereja. Ada gereja. Saya melihat orang itu masuk ke gereja gitu. Saya melihat orang ke gereja itu langsung hati saya seperti ada damai, seperti ada listrik di dalam tubuh saya. Masuklah. Hari ini harinya Tuhan. Saya tidak tahu. Ada suara dalam hati. Masuklah. Karena tadi ketika saya berjalan biasa gini. Saya kayak olahraga gitu, jalan pakai sandal jepit. Holik, masihkah kau menyangkal aku? Saya jalan tetap cuek. Holik, masihkah kau menyangkal aku? Secara tidak sadar di depan ada gereja. Oh. Ada gereja. Saya melihat orang pada masuk. Iya, jemaat umat itu pada masuk, lonceng bunyi lonceng semua beribadah. Saya, aduh, kok kayak damai ya. Pas saya dalam hati saya, hari ini harinya Tuhan, hari Minggu harinya Tuhan. Saya masuk ke gereja itu, saya seperti ada yang memeluk saya. Wow, puji Tuhan. Seperti ada yang memeluk, bukan dipeluk seperti manusia memeluk manusia, enggak. Seperti ada tubuh saya, seperti ada pelukan kasih. Ketika saya masuk, suasana ketika saya masuk penuh dengan damai sejahtera. Saya duduk di depan salib itu saya duduk. Saya melihat mereka bernyanyi memuji Tuhan mereka sampai mereka memulai ibadah. Mereka memulai ibadah, saya bingung, pelengah-pelengok, karena saya orang baru, karena saya nggak ada niat mau ibadah datang untuk ke gereja, iya. karena saya hanya biasa jalan-jalan hari Minggu pagi itu. Nah, sesudah ibadah itu selesai jam 9:30 itu, nah, saya keluar biasa salaman, saya biasa keluar salaman gitu. Terus saya jalan kaki menuju rumah pulang. Lalu saya pulang, kakak saya ada di ruang tamu. Ini dari mana? Dari jalan-jalan, saya nggak berani bilang. Saya nggak katakan saya dari gereja, nggak. Saya bilang saya dari. Dah, tuh sudah saya duduk, kakak saya biasa-biasa saja, saya biasa-biasa saja. Nah, pas sesudah jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2 sore, Tuhan menegur saya dengan keras melalui teman kakak saya itu. Teman kakak saya ini tentara, dia sama Angkatan Udara. Nah, kakak saya sama dia satu kantor, tetapi dia percaya kepada Yesus, kakak saya enggak, bukan. Kakak saya masih Islam. Nah, teman kakak saya ini percaya Yesus karena dia bergereja di situ. Mungkin teman kakak saya ini dipakai Tuhan supaya iman saya cepat dinyatakan. Karena apa? Dari tadi pagi suara hati saya seperti ada lirik, Holik, masihkah kau menyangkal aku? Holik, masihkah kau menyangkal aku? Holik, masihkah kau menyangkal aku? Saya bilang. Nah, sesudah jam 3, teman kakak saya ini bilang, waktu itu saya posisi di kamar, kakak saya di ruang tengah.
Nah di ruang tengah lalu bilang teman saya ini kepada kakak saya, Om, kan panggilnya Om ya, Om, saya kok tadi lihat adikmu dengan di mana, di gereja. Waduh, mosok saya, masa? Wah, aku nggak percaya adik orang tadi bilang olahraga kok. Enggak, tadi bilang dia masuk ke gereja. Beneran? Iya adikmu. Nah dari situ saudara saya nggak tahu permasalahannya kalau dia ternyata ngasih tahu ke kakak saya, temannya kakak saya ini. Dia juga dipakai Tuhan, mungkin itu untuk menyatakan iman saya. Hari inilah kamu harus nyatakan imanmu. Nah saya di kamar, lalu kakak saya masuk, dia buka, dia hantam saya. Dia bilang, kamu ke gereja tadi? Ke gereja? Iya. Enggak, saya bilang enggak. Ke gereja. Ngaku kamu? Saya enggak bilang enggak. Saya langsung bilang, pas ke ucapan pertanyaan ke-4 kali, jadi kan bertanya 3 kali. 3 kali, kalau saya ingat dia 3 kali nanya. Ke-4 kali saya jawab, iya saya ke gereja. Nah dari situlah kakak saya menghantam saya dengan habis-habisan, memukul saya sampai saya keluar darah di sini. Saya keluar darah dari sini. Dia hantam pukul saya habis-habisan di kamar itu. Saya dipukul lagi saya. Tidak ada yang membela saya sedikit pun. Tidak ada. Tidak ada yang membela saya. Tetapi ketika penganiayaan itu, saya merasakan kehadiran Tuhan. Ketika saya dianiaya, malah ucapan saya langsung berkata, terima kasih Yesus, terima kasih. Aku telah mengikuti, telah memanggul salibmu ini. Saya dipukul, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika saya dipukul lagi, terima kasih Tuhan, saya dipukul. Saya langsung, orang ketika dianiaya mestinya minta tolong, saudara. Tetapi ketika saya dianiaya oleh saudara, saya menyebut terima kasih Yesus, terima kasih. Saya boleh menderita karena mengikut Engkau. Dari situ saudara, saya langsung merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Yesus itu harus menderita, dan ikut Yesus akan dibenci. Mengikut Yesus akan dibenci. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dimusuhi oleh dunia. Tetapi Yesus berkata, sebelum kamu dibenci, aku pun telah dibenci terlebih dahulu, baru kamu. Jadi di situ saya bisa memetik, ketika saya mengikut Yesus, ketika saya dianiaya oleh saudara saya sampai keluar darah. Dari situ saya langsung, Tuhan benar, bahwa sabda perkataanmu hidup benar. Mengikuti Yesus akan dianiaya, sebab Yesus pun juga dianiaya. Memang tidak mudah saudara untuk memutuskan mengikuti Yesus. Jujur saya katakan, kita akan disangkal orang-orang yang kita cintai, kita akan tidak dianggap ya, kita tidak dianggap. Bahkan saya pun juga mengalami, saya harus berjuang hidup sendiri, tapi luar biasa saya nggak hidup sendiri karena Tuhan Yesus ada di dalam aku, dan itu membuat aku iman percaya kita itu karena sharing-sharing ya, justru menambah iman percaya kita pada Tuhan, dan kita bisa bercerita sharing bagaimana Tuhan itu begitu baik sama kita, bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, menjadi domba-domba pilihan Tuhan. Luar biasa banget karena Tuhan memilih kita, Tuhan selamatkan kita, dan Tuhan memberikan kita talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi prajurit Kristus. Dan saya berjanji tidak akan mundur menjadi prajurit Yesus. Seperti apapun, walaupun nyawa menjadi taruhan, saya tidak akan mundur selangkah untuk kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan mundur. Oke saudara, jangan saudara suam-suam kuku, jangan saudara bermalas-malasan dalam mencari Tuhan. Tetaplah bersemangat untuk mencari Tuhan. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, tetap pertahankan iman percaya saudara pada Tuhan, karena waktunya sudah semakin dekat. Jangan main-main dengan dosa.
Saudara yang masih terikat dengan roh-roh perzinahan, ambil keputusan untuk tinggalkan itu dan pilih Yesus, karena Yesus segala-galanya buat kita. Oke, terima kasih saudara. Kita akan ngobrol di video-video yang berikutnya. Terima kasih banyak saudara sudah nonton dan nge-like video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.